Aliran jalan darah Baek Jong-soo disegel oleh Jeon-eun secara tiba-tiba. Baek Jong-soo jatuh ke lantai. Dia tidak dapat berbicara atau bergerak karena titik darahnya disegel. Jeon-eun menatapnya dengan ekspresi tenang. Kenapa Anda melakukan ini, Tuan? Apa yang Anda lakukan? Mata Baek Jong-soo bergetar menatap Jeon-eun. Di sebuah rumah yang terletak sekitar 500 meter jauhnya dari keberadaan Jeon-eun. Itu tampak seperti rumah biasa, tetapi bagian dalamnya berbeda. Ada sekitar 10 orang berseragam, orang-orang dari Biro Keamanan Publik, dan 3 orang dalam pengawasan pakaian biasa. Terlihat seorang pria berjubah abu-abu menyilangkan tangannya dan menatap orang di belakangnya. Orang yang berusia 40-an dengan pipi yang sudah terlihat kendor. Dia berkata, "Pemimpin tim, coba lihat monitor di ruang tamu." Mendengar kata-kata itu, pemimpin tim dengan pipi kendor itu melihat ke layar CCTV. Baek Jong-soo sedang berbaring di lantai dalam layar CCTV itu. Apa yang terjadi di sana? Dia sepertinya telah dipukul oleh orang yang menyamar. Aku juga tahu itu, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di sana? Coba, cepat, naikkan volume di sana. Baik. Pria di hadapan monitor mengetik keyboard di hadapannya. Lalu tidak lama kemudian, suara dari alat penyadapan di ruang tamu semakin keras. Suara bernada rendah bisa terdengar. "Jika aku tidak salah, kau adalah mata-mata Biro Keamanan Publik." Ketiga orang yang melihat monitor menjadi kaku terdiam. Sepertinya orang yang di dalam rumah tahu bahwa orang yang tergeletak di lantai itu adalah mata-mata Biro Keamanan Publik. "Ya, silahkan laporkan ke kantor pusat kalian. Jika kau melaporkan ini ke kantor pusat, pasti mereka akan datang mencariku, kan?" Mendengar kata-kata orang dalam monitor itu, pemimpin tim mengerutkan kening. Mengapa dia sepercaya diri itu, padahal dia hanya sendirian? Sedangkan orang yang pingsan di bawah itu adalah rekan mereka. Lalu, di dalam layar monitor CCTV terlihat Jeon-eun meletakkan telapak tangannya ke arah titik dantian Baek Jong-soo dan bergumam kepada Baek Jong-soo, "Karena kau akan mati, aku mungkin akan mengambil itu dari tubuhmu." Orang-orang yang melihat layar monitor mendengar itu. Pemimpin tim bangkit dan berteriak, "Ini gila. Sepertinya bajingan itu tahu bagaimana cara melakukan penyerapan energi dantian. Cepat, kirim kru dan tangkap dia." Penyerapan energi dantian itu adalah jenis teknik di mana seseorang dapat secara paksa menyerap ki milik orang lain. Itu bukanlah cara normal untuk mengambil energi internal dan itu juga memiliki efek samping. Namun, untuk waktu yang singkat, itu bisa efektif. Ada orang-orang di dalam fraksi kejahatan yang telah mempelajarinya dari waktu ke waktu. Namun, itu adalah teknik yang sangat tidak disukai oleh orang-orang murim lainnya. Sehingga bahkan orang-orang dari fraksi kejahatan tidak menggunakannya. Atas perintah ketua tim mereka, tim mengeluarkan senapan mesin mereka dan menaiki mobil hitam di luar rumah. Mobil minibus mereka membawa mereka ke tempat Jeon-eun dengan cepat. Terlihat pemimpin tim gugup memikirkan bahwa jika dia tidak segera ke sana, maka penyusup itu akan lari. Bagi mereka, Baek Jong-soo adalah mata-mata yang dikirim ke Six Road Toys. Mereka khawatir informasi tentang Six Road Toys yang dimiliki oleh Baek Jong-soo akan hilang jika dia terbunuh di sana.
Jadi mereka berpikir bahwa mereka harus menyelamatkannya. Tidak lama kemudian, tim Mobile Strike dari Biro Keamanan Publik dengan cepat keluar dari bus yang sudah sampai di depan rumah Baek Jong-so. Mereka mendobrak pintu depan rumah dan masuk ke halaman. 4 penyerang menarik sesuatu dari pinggang mereka. Itu adalah bom gas bius. Lemparkan! Jendela-jendela pecah dan bom gas dilemparkan ke dalam. Bom gas itu diatur untuk mengeluarkan gas sehingga seluruh tempat akan dipenuhi asap tebal. Tim Mobile Strike berhelm bergegas masuk. Begitu juga dengan pemimpin tim. Dia mengeluarkan masker gas dari kotak perak dan meletakkannya di wajahnya. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya dan mencoba bergerak masuk. Tapi tiba-tiba dia mendengar jeritan anak buahnya dari earphone nirkabel yang dikenakannya. Pemimpin tim tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ada apa? Mereka telah melemparkan bom bius, tapi mengapa penyusup itu tidak kenapa-napa? Padahal jika penyusup itu menghirupnya, maka seharusnya dia akan menjadi lemah. Tapi sepertinya tidak. Dia mendengar jeritan anak buahnya lagi dan lagi terus-menerus. Pemimpin tim ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan. Dia harus masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak ingin menderita seperti anak buahnya. Brengsek, Sanyong, ayo kita mundur dulu. Tetapi kami tidak bisa mundur, pemimpin tim. Anggota tim yang bernama Sanyong itu buru-buru berteriak kepada pemimpinnya. Lalu tanpa dia sadari, sang pemimpin tim gemetar. Seseorang dengan lembut meletakkan tangan di bahunya. Itu membuat perasaan menakutkan menjalari tubuhnya. Sambil menggigit bibir, dia menoleh. Jun Yeun meletakkan tangan di bahunya. Dengan senyum di wajahnya, dia berbicara kepada pemimpin tim yang telah menjadi pucat. Santai aja, kau gak usah tegang begitu. Saat itulah pemimpin tim menyadari bahwa ini semua adalah jebakan. Di dalam bus milik tim Mobile Strike Biro Keamanan Publik. Baek Jong-so mengerang seolah-olah gas yang dia hirup tidak dikeluarkan dengan benar. Dia telah menghirup gas dari bom anestesi saat dia dalam keadaan di mana titik darahnya disegel dan akhirnya dia mengalami mati rasa. Untungnya itu ada penawarnya dan dia berhasil mengambilnya. Tetapi tubuhnya masih terasa tidak enak. Energi internalnya telah habis. Mengapa dia tidak mengatakan rencananya kepadaku? Dia menggunakan kamera pengintai dan perangkat penyadapan dengan cara ini. Dia benar-benar lebih cerdas dari mata-mata. Berkat siasat Jun Yeun, tim Mobile Strike Biro Keamanan Publik tertangkap. Di satu sisi dia berpikir bahwa ini lebih baik jika dia tidak diberitahu tentang rencana Jun Yeun, karena reaksi yang ditimbulkan akan lebih terlihat alami. Saat itu dia mendengar suara erangan dari luar mobil bus. Baek Jong-so turun dari bus dan melihat. Di sana ada 12 orang. Lelaki dengan berjubah abu-abu itu menggertakkan giginya berusaha mengatasi rasa sakitnya. Mengapa dia kesakitan? Jun Yeun menancapkan jari-jarinya di bahu kanan orang itu. Rasa sakit yang dirasakan tak tertahankan. Jun Yeun melepaskan jari-jarinya yang tertancap di pundak orang itu. Orang itu menghela nafas panjang yang kasar dan serak.
saat dari Jun Yeun ditarik keluar dari pundaknya. Sambil menatap Jun Yeun, dia berteriak, "Ya, brengsek. Kau pikir aku akan mengatakannya jika kau menyiksaku seperti ini?" Jun Yeun mengangguk pada kata-katanya itu. Jun Yeun sangat paham tentunya orang-orang ini terlatih dengan baik dalam menerima siksaan. Dari 10 orang tim Mobile Strike hingga 2 orang agen berpakaian sipil, dia telah menimbulkan rasa sakit yang sama pada mereka semua, tapi tidak ada satupun yang berbicara. Akhirnya, Jun Yeun mengubah beratnya siksaan darinya. Jika di zaman asli Jun Yeun, dia akan mencabut kuku mereka atau bahkan memotong jari mereka satu persatu. Tetapi sekarang dia hanya menggunakan jarinya untuk menembus daging mereka. Jika para bawahan asli Jun Yeun melihat ini, mungkin saja mereka akan berkata, Lord kita telah menjadi lembut. Ya, kau mungkin sepertinya tidak akan dapat berbicara. Tapi, aku akan mencoba. Apakah bosmu sama kuatnya denganmu? Brengsek. Orang yang berlumuran darah itu segera pingsan kehabisan darah. Lalu Jun Yeun menoleh dan pindah ke pemimpin tim mereka. Orang dengan pipi kendor menatapnya dengan wajah pucat. Dia menyaksikan anggota timnya menderita satu demi satu tanpa daya. Ini adalah reaksi alami. Sial, dia benar-benar kejam. Pemimpin tim itu masih tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar terperangkap oleh jebakan yang dipasang oleh Jun Yeun itu. Saat itu, Jun Yeun mendekatinya dan bertanya, "Aku akan menanyakan pertanyaan yang sama padamu. Selama kau mau menjawabnya, aku akan melepaskanmu." Begitu dia mengatakan itu, jari telunjuk Jun Yeun menancap di bahu kanan pemimpin tim. Napas pemimpin tim bertambah cepat. Brengsek. Para bawahanku telah mengalami ini semua. Jika aku tidak dapat tahan dengan ini, maka itu akan memalukan untukku. Lalu Jun Yeun bertanya padanya, "Ibunya Geum Jung So, di mana kalian menyembunyikannya?" Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Oke. Jari Jun Yeun menancap lebih dalam di bahunya. Dia sudah siap untuk rasa sakit itu, tapi sepertinya rasa sakitnya terlalu besar untuk dia rasakan. Akhirnya dia mengerti mengapa para bawahannya mengatupkan gigi mereka saat mengalami ini. Itu baru satu jari yang masuk ke bahunya, tapi rasa sakit yang dia rasakan nggak karuan. Begitu jari Jun Yeun dicabut dari bahunya, darah muncrat, mengucur deras dari lubang yang ditimbulkan oleh jari Jun Yeun. Sekarang jari Jun Yeun itu perlahan pindah ke bahu kirinya. Aku bertanya sekali lagi padamu, di mana Ibu Geum Jung So? Aku tidak tahu, sialan. Jeritan terdengar lagi saat jari Jun Yeun menancap di bahu kirinya. Dengan wajah tanpa ekspresi, kali ini jari Jun Yeun menuju ke pahanya. Ibunya Geum Jung So, di mana kau menyembunyikannya? Wajah pemimpin tim itu memerah, lalu dia berteriak, Tunggu dulu. Apakah kau ingin menjawabnya? Anak dajjal, kau pikir kau akan selamat setelah melakukan ini semua pada kami? Itu bukan jawaban yang aku inginkan. Lalu Jun Yeun mencoba memasukkan jarinya lagi. Tapi sambil terkejut, pemimpin tim itu berteriak,
Apakah kau pikir kau punya waktu untuk menyiksa kami seperti ini? Hah? Chun Yun penasaran mengapa dia berbicara seperti itu. Lalu dia bertanya, "Apa maksudmu?" Sang pemimpin tim merasa dia berhasil menarik perhatian Chun Yun. Lalu dia berbicara dengan nada tenang. Kau telah melakukan kesalahan. Kesalahan? Apakah kau pikir saat kau menghancurkan semua kamera CCTV dan perangkat di dalam rumah itu, mereka tidak mengetahuinya? Seperti yang dia katakan, ruangan itu memang sudah berantakan. Itu karena Chun Yun telah menghancurkan semua perangkat yang ada di sana. Pemimpin tim yakin bahwa kata-katanya akan berhasil pada Chun Yun. Dia berbicara dengan senyum licik. Apakah kau pikir hanya kami yang memantau kamera CCTV? Hah? Kau ternyata hanya berpura-pura pintar, tapi kau sebenarnya bodoh. Kau menghancurkan semuanya dan berpikir bahwa tidak ada yang akan mengetahuinya. Semua kekuatan biru keamanan publik akan datang ke tempat ini akibat perbuatan bodohmu itu. Kau sedang mencoba menggertakku, kan? Apa kau bilang? Kau pikir aku hanya menggertak? Hah? Menurutmu, mengapa mereka tetap diam meskipun kau siksa? Mereka semua menunggu dengan sabar sampai bala bantuan tiba. Chun Yun menatap mata orang itu. Matanya gemetar, tapi dia tampak percaya diri. Saat itu, Baek Jong-soo masuk ke ruang tamu. Ketika Chun Yun menatapnya, Baek Jong-soo mengangguk. Lalu Chun Yun mengangkat jarinya dari paha si pemimpin dan pergi meninggalkan mereka bersama dengan Baek Jong-soo. Pemimpin tim mendengar suara mobil di luar, pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya Chun Yun dan Baek Jong-soo meninggalkan mereka. Pemimpin tim menghela nafas lega. Dia merasa mereka berdua ketakutan dengan ancamannya tadi, lalu pergi dari sana. Dia merasa beruntung bahwa ancamannya berhasil. Aku berhasil menipunya. Sebenarnya saat dia mengatakan bahwa Biro akan datang, dia berbohong. Meskipun berada dalam Biro Keamanan Publik, tim ini beroperasi secara diam-diam. Karena alasan itu, semua peralatan dan informasi telah diputuskan dari markas. Dan itulah mengapa Chun Yun menyiksa mereka. Namun tidak ada yang memberi informasi kepada Chun Yun. Untunglah semua yang ada di sini aman. Aku perlu memberitahu kepala kantor pusat bahwa mata-mata yang dikirim ke Six Rotus adalah... Astaga, pemimpin tim menyadari ada sesuatu yang janggal. Pemimpin tim merasa bahwa mereka belum mendapatkan jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Tapi mengapa mereka terlihat tenang-tenang saja? Pemimpin tim segera menggeliat-geliat dan mencoba mengambil pecahan kaca yang jatuh di lantai. Dia harus memotong tali yang mengikat tangan dan kakinya. Pemimpin tim itu berhasil melepaskan diri dan melepaskan anggotanya juga. Pemimpin tim, syukurlah Anda baik-baik saja. Shh, sudahlah, kita tidak punya waktu untuk basa-basi. Kita harus segera ke bus dan memanggil bala bantuan. Pada sikap tidak sabar dari pemimpinnya ini, agen itu mengangguk dan melepaskan yang lainnya. Ketika mereka sudah melepaskan tali pengikat rekan-rekannya, mereka semua bergegas ke dalam bus milik mereka. Bus segera berangkat dan pemimpin tim menjelaskan apa yang sedang terjadi. Karena saat itu mereka pingsan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah pemimpin tim menjelaskan pada mereka, agen yang bernama San Yong berbicara dengan wajah bahagia. Anda memang benar-benar orang yang bisa diandalkan. Memang Anda luar biasa, Pak Pemimpin. Aku pikir mereka pintar, tapi ternyata mereka bodoh. Jika mereka melubangi ban mobil kita juga akan tidak dapat mengejar mereka, ya kan? Mereka benar-benar bodoh. Tapi pemimpin tim malah membentaknya. Tidak, mereka tidak bodoh. Mereka sengaja
tidak melubangi ban kita. Apa? Mengapa begitu, Pak Pemimpin? Dia benar-benar pintar. Apa maksud Anda? Mereka sengaja membiarkan kita pergi. Mereka berpura-pura telah ditipu oleh kita karena tidak ada peralatan yang kita miliki yang dapat dilacak. Pada awalnya sang pemimpin tim merasa bahwa dia telah menipu Chunhyun, tapi kemudian itu terasa tampak janggal. Seseorang yang cukup berani untuk menculik mereka tidak akan dapat menyerah begitu saja. Bahkan jika bukan karena Chunhyun, Kim Jung-soo yang berada bersamanya seharusnya marah secara emosional karena mereka tidak dapat kabar tentang ibunya. Tapi mengapa mereka tetap tenang?